Halo, balik lagi sama gue, Mev. Selamat tahun baru buat teman-teman Orbit Gear semua. Kali ini balik lagi sama kita. Kita hari ini mau preview atau sedikit deep dive tentang salah satu tas yang udah lumayan lama ada di line-up-nya Orbit Gear dan mendapatkan banyak banget kecintaan dari para fansnya, terutama di teman-teman yang sangat techwear. Ini terkenal banget, yaitu tas Messenger. Si tas yang ada di depan gue ini namanya R231 ADV Foxhound MK25. Dan dia ada dua size, yang besar sama yang kecil. Temennya atau adiknya namanya R221 ADV Falcon MK25. Dua-duanya adalah messenger yang sangat versatile karena dia itu pastinya modular dan juga customizable. Bisa dilihat dari bentuk depannya, nanti kita jelasin lebih lanjut si dua messenger ini. Perbedaannya si dua tas ini seperti yang kalian bisa lihat adalah dari size-nya, which is juga kapasitasnya juga berbeda. Si R2201 ini 14 liter, sementara untuk R231 itu 20 liter. Untuk si dua messenger ini punya update dari messenger sebelumnya, yaitu kembalinya VB buckle yang kemarin sempat hilang dan teman-teman pada nyariin semua. Kita hadirkan kembali di MK25 ini. Kemudian ada juga update konstruksi yang nanti pengaruhnya ke dalam bentuk luarnya sehingga lebih enak juga dilihat, lebih enak juga dimasukin barang. Kemudian materialnya yang tentu saja pakai material EcoPack sama dengan lineup ADV yang lainnya. Nah, karena EcoPack ini si R221 bisa berkurang sekitar 80 gram dan si R231 berkurang sebanyak 50 gram. Yang menguntungkan untuk penggunanya sehingga mereka bisa membawa lebih banyak barang. Tanpa berlama-lama, mari kita deep dive tentang kebiasaannya si dua tas ini, mulai dari eksteriornya. Let's go! Oke, kita mulai dari yang besar dulu, si R231. Karena bentuknya sama, hanya perbedaannya di kapasitas, jadi kita demoinnya pakai yang paling besar, R231. Bisa dilihat dari bagian luarnya, ini bentuk messenger tradisional ya. Ini bentuk belakangnya. Dan kalau dilihat, dari depannya itu punya bentuk atau desain yang sangat distinguished. Dia punya, ada material EcoPack depannya. Kemudian ada material juga terpal di depan. Membantu untuk weatherproofness-nya. Kemudian di bagian atas ada deployable handle di atas ini. Yang kita bisa pakai si tas ini, kita bawa angkut seperti ini. Kita angkat. Dan kalau misalkan kita sudah tidak pakai handle-nya, bisa kita tuck away lagi. Sehingga look-nya bisa clean. Kemudian, di luar ini ada velcro di bagian atas, yang nanti fungsinya untuk menjaga tas ini dalam mode roll top-nya. Kemudian di bagian depan ada velcro yang besar. Di sini kita bisa custom look-nya untuk teman-teman yang suka mengaksesoriskan barangnya sendiri. Di bagian luar, kita ngomongin hardware. Kita kembalikan lagi nih si VB buckle yang udah teman-teman cari. Dan bukanya gampang banget, buka tutupnya. Bisa satu tangan juga, one hand operation. Jadi easy and fast. Kemudian ada di sini kita pakai sistem eddy roller, dimana kalau misalkan memang kapasitasnya si tas ini dibikin besar atau kecil, kan kita ada compression di sini. Ini bisa kita atur. Untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang eddy roller, ada di video kita yang lain. Konstruksinya si strap ini, fungsinya adalah untuk menjaga bentuk di bagian bawah compressionnya. Itu. Jadi ketika ini asumsinya dia bisa lebih sedikit barang bawaannya, bentuknya masih tetap lebih bagus karena bisa dijaga sama si dua compression strap yang ada di sini. Nah, kemudian si tas ini punya dua mode, yaitu flap dan roll top. Kita coba aja ya. Nah, ini interface bagian dalamnya. Nah, untuk membuat dia roll top, di sini ada flap yang bisa kita buka. Nanti fungsinya untuk menjaga ini flap yang kita sudah roll. Kita roll dia sebanyak 2 kali. Kemudian kita jaga dengan flap yang tadi, baru kita buka. Gampang, seperti itu. Bentuk yang kita sarankan seperti ini ya, teman-teman.
bikinnya dia flat dari samping. Bentuknya bagus. Dan juga kelihatan di sini untuk update konstruksi yang kita lakukan adalah kita di sini ada binding yang dipakai supaya bisa menjaga bentuk sampingnya lebih rapi ketimbang messenger kita yang sebelumnya. Karena kita bikin dia jadi modenya roll top, di sini mengekspos yang namanya Atmos System. Standar mole yang kita pakai untuk bisa menaruh mod-mod dari lineup kita, mod system. Nah, kita udah ngomongin tentang konstruksi, mari kita lanjut ke bagian yang lain, yaitu adalah pocket yang di bagian sini. Di sini kita punya pocket yang sangat besar, dari kiri sampai kanan, full, dan dia itu ada 2 level. Untuk bagian yang paling depan, kita bisa masukin note dengan ukuran yang besar. Dan mungkin teman-teman yang suka ngantor, bisa pakai pencil case dari kita, pakai mod PCS. Dan di dalamnya, dia punya ada pocket lagi. Nah, si pocket ini punya 2 level. Kita bilangnya itu 2 level float zip. Tinggal kita buka, dan kita bisa masukin barang-barang seperti wet wipes, atau misalkan contoh parfum. 2 kantong ini bisa muat banyak banget barang. Dan dia pakai aquaguard. Jadi, tidak akan masuk air. Oke, nah di bagian luar, pocketnya nggak cuma itu doang. Tapi ada juga di bagian kiri dan kanan. Adanya di sini. Di bagian sini. Dan satu lagi di bagian sisi sebelahnya. Ini pocketnya ini connecting ya. Jadi seperti kita masukin ke kantong sweatshirt atau hoodie gitu. Yang begini. Ini nyambung. Ada satu hal yang pengen gue tunjukin kelebihannya si Messenger ini yang harus diperagakan dengan mode defaultnya. Tadi kan ada side pocket yang nyambung itu. Nah, di 221 juga ada. Nah, ini tuh bisa diakses dari luar tanpa kita harus bikin dia jadi mode roll top. Contohnya kita masukin ID card-nya. Nah, dia ada hidden seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lagi butuh, ya cepat kita bisa ambilnya. Nah, next. Kita ada satu pocket buat naruh AirTag. Adanya posisinya di sebelah kanan. Bagian yang pocket tadi itu ada pocket khusus atau slot khusus bagian atas untuk naruh AirTag-nya. Jadi tas kita nggak akan hilang. Ya, posisinya sangat hidden. Nah, setelah tadi ada AirTag pocket di sini, tentunya teman-teman pasti juga udah lihat ada pocket di sebelah sini. Nah, dia pakai aquaguard juga, dia bisa untuk kita taruh handphone. Contohnya misalkan seperti ini. Dan ini juga cepat banget kita bisa ambil ya, ketika nanti kita pasang di badan dengan slingnya, kita tinggal slide dia ke depan, kemudian kita ambil. Bagian depan dan samping udah, mari kita kembalikan tas ini ke bagian belakang. Di bagian belakang kita punya padding yang sangat luas, sehingga ketika kita pakai ada sirkulasi udara dan tidak membuat badan kita jadi terlalu berkeringat. Gitu. Ini juga buat comfort ya, karena dia ada padded sedikit. Dan di sini ada slot untuk kita bisa taruh dia di koper. Nanti kita tunjukin. Tapi hal yang sangat menarik adalah karena kita bikin dia ada slotnya, kita manfaatin lagi buat ada pocket di sini. Misalkan kita mau naruh dompet atau naruh paspor kalau kita lagi traveling, dan kita tutup lagi. Posisinya sangat secure dan juga tidak mengganggu ketika kita mau ambil. Kita tes sekarang ya untuk luggage sleeve. Kita tunjukin dari belakang nih. Oke. Dia udah nge-slide. Dan ini secure ya. Bentuknya juga bagus, kelihatan dari depan.
dan rapih. Dan kalau misalkan kita udah selesai pakai, kita mau angkut lagi, tinggal ambil aja. Nah, bagian eksterior, samping, belakang udah semua komplit. Dan tentunya Messenger tidak akan lengkap tanpa adanya sling. Untuk R221 dan R231, kita equip dengan yang namanya Axis ADV plus padnya. Bentuknya seperti ini. Dan si Axis plus pad ini dipakai untuk Messenger atau sling bag kita yang up to 14 inch MacBook Pro kapasitasnya. Masangkannya juga mudah. Kita tinggal lihat di attachment point-nya. Kalau kita misalkan pakai hardware yang bentuknya lebar seperti ini, masukinnya ke yang webbing yang lebih besar juga. Sementara untuk stabilizernya, patokannya adalah sama dengan yang pertama kali kita pasang di sini. Udah, sesimpel itu. Coba tes ya. Ini kalau sudah terpasang sempurna, kurang lebih looks-nya seperti ini. Dari belakang. Dan tips juga untuk memakai Messenger, kalau mau pakainya dengan nyaman dan aman, usahakan tasnya ini sangat snug atau nempel di badan kita. Kalau dari samping kelihatannya seperti ini. Gitu. Untuk make sure itu adalah kita bisa adjust bagian ini. Nah, ini bisa di-adjust ya. Ini kan kendor nih. Kita kencengin sampai dia benar-benar snug. Kemudian kan ada excess webbing seperti ini. Kita bisa tuck away dia, dibantu dengan hardware yang tepat. Gitu. Dan untuk membantu stability ketika kita memakainya, itu ada stabilizer di bagian sini. Yang sebenarnya nanti ini bisa dicopot. Gitu. Nanti kita tunjukin di R221, kita style dia dengan tanpa stabilizernya. Kelihatannya seperti apa ya. Nah, si R231 ini sama dengan R221 juga punya side pocket yang tadi gue udah bilang. Ini kita mau demoin. Kita bisa ambil si HP yang tadi kita ambil secepat. Dan kalau misalkan kita udah nggak butuh lagi HP-nya, kita taruh lagi aja. Dan kita bisa on the go. Nah, ini kalau misalkan kita pakai si R221 dengan mode tanpa stabilizer, ketika teman-teman rasa tidak butuh untuk stabilitas lebih. Dan juga pasti teman-teman sadar kalau misalkan gue pakainya nggak di pundak yang sebelah kanan, tapi di pundak sebelah kiri. Which is, si tas ini, Messenger kita, tipenya ambidextrous, yang kita bisa setting dia di sling yang pundak sebelah kanan atau di pundak sebelah kiri. Untuk lebih lanjutnya dan bagaimana cara pemasangnya, kita ada video khusus untuk cara pemasangan ADV sling. Nanti bisa kita cek di deskripsi. Nah, tadi udah eksteriornya semua. Kita sekarang peragain pakai 221 karena kita mau masuk ke bagian interior. Untuk mencapai ke interiornya sama seperti tadi. Kita buka flapnya. Dan dia sebenarnya punya dua tipe untuk kita memasukkan barang. Pertama ada top load seperti ini. Kemudian sebenarnya dari belakang juga ada. Kalau misalkan kita nggak mau buka tas ini secara full, kita tutup lagi ya sampai ke awal. Di bagian belakang ada yang kita namakan dengan Fast Touch Quick Access, di mana teman-teman bisa pakai mengakses main compartment-nya hanya dengan membuka dari zipper ini aja. Mungkin nanti kita contoh. Nah, si Fast Touch Quick Access ini memakai aquaguard juga, sehingga saat kalau misalkan lagi kena hujan, itu barang-barangnya tetap secure, gak kena hujan sama sekali. Sekarang kita peragain untuk masukin barang dari top loadernya. Nah, kalau si R221 ini punya ada gadget sleeve. Yang pertama itu ada gadget sleeve untuk laptop, yang kedua untuk iPad. Dan dia itu di-secure dengan ada strap seperti ini. Yang dia bahannya elastik, jadi bisa melar. R221 maksimal kapasitinya adalah 14 inch MacBook Pro. Dan barang ini dilengkapi dengan soft fabric sehingga gadget kita nggak akan scratch. Soft fabricnya di bagian sini
dan ada bagian sebelahnya lagi. Lalu untuk gadget sleeve yang satu lagi, ini cukup besar buat iPad Pro, tapi kita kali ini pakai iPad mini. Tinggal kita masukin, ini juga pakai soft fabric ya di bagian sini. Terus tinggal kita secure dengan strap yang tadi, elastik. Udah, barangnya nggak akan kemana-mana. Dan ini punya space yang sangat luas buat kita masukin barang. Si R221 ini punya kapasitas 14 liter atau sama dengan one day trip. Sementara untuk R231 punya kapasitas 20 liter atau sama dengan 2 day trip. Yang sebenarnya masih bisa ditambah lagi thanks to Atmos system dan attachment lainnya. Nah, kita mau peragain tentang tadi yang namanya Fast Touch Quick Access. Misalkan kita lagi mau ambil iPad yang tadi kita udah masukin. Tinggal kita buka dari belakang. Udah ada iPad-nya. Itu. Dan kalau udah selesai, tinggal kita taruh lagi, tutup lagi, dan sudah selesai. Tanpa kita harus buka flap bagian depannya. It's clean. Nah, tadi seperti yang gue sebutin, R221 ini punya kapasitas untuk maksimal MacBook Pro 14 inch, sementara R231 punya kapasitas maksimal 16 inch MacBook Pro. Dan ada juga gadget sleeve tambahan di depannya untuk iPad Pro dengan maksimal ukuran 12,9 inch. Dua-duanya soft fabric dan dua-duanya juga float build. Seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, float build ngebantu supaya ketika tas ini kena impact, tidak akan langsung kena ke gadget kita dan aman. Gitu. Itu bagian interiornya antara 221 dan 231. Next, kita jelasin tentang fitur yang ada di tas-tas kita yang lain. Nah, fitur itu adalah eXT loader, di mana kita bisa tambahin, kita bisa naruh barang di depannya dengan tambahan 2 set webbing yang kita bisa pasangkan dengan pola X seperti ini supaya bisa menjaga barang yang ada di depan tas. Dan terbantu juga dengan tadi VB buckle yang ada di depan, kita expand sehingga dia bisa menahan beban dari box ini. Kita peragainnya pakai box ya, jadi bentuknya seperti ini. Itu. Nah, cara pasangnya udah banyak banget videonya, teman-teman bisa cek video yang lain. Nah, tapi sebagai preview, kita coba peragain pakai R221 ya. Ini udah gue pasangin sebelahnya, itu. Nah, kita pasangin lagi sebelahnya satu lagi. Tuh. Bagian yang ada seperti ini, yang bisa dibuka tutup, kita taruh dia di bagian atas. Gitu. Di sini ada webbing di bagian samping, kita pasangin. Dan kita tutup. Gitu. Terus kita masukin barangnya di bagian depan sini. Kemudian ada si G-hook ini yang warna hitam. Kita taruh di bagian bawahnya, di bentuk X. Dan untuk barangnya nanti bisa dimasukin ke dalam bagian depannya di sini. Nanti bisa di-adjust. Karena ada airy roller tadi, bisa di-adjust panjang pendeknya. Tuh. Segampang itu sebenarnya. Untuk memasangkan si eXT loader dengan pola X tadi udah simple banget. Tapi kalau misalkan barang yang lain, kita bikin pola X, kemudian ada 2 lagi bagian depan. Karena nggak semua tas ada buckle di depan seperti ini. Gitu. Sebenarnya bisa aja sih, teman-teman kalau misalkan males copot pasang si eXT loadernya, tinggal di tuck away ke dalam flapnya. Itu. Ini juga bisa dikencengin-kencengin lagi kan. Coba ya kita peragain. Jadi kita punya attachment permanen di bagian depan. Bisa juga. Dan karena saya cukup males untuk nge-roll dia sampai ke depan sini, jadi dibikin begini aja sebenarnya udah oke. Udah, tinggal kita tutup. Jadi kita nggak usah buka tutup eXT loadernya, ini udah rapi. Looks-nya masih clean. Gitu deh. There you have it. Ini Messenger lineup ADV dari Orbit Gear 231 dan si R221. Dua-duanya punya karakteristik yang versatile banget dan juga bisa dikustomisasi dengan adanya mod sama ada velcro di bagian depan sini. Dan karena konstruksinya yang baru, jadi bentuknya sangat firm dan sangat clean. Dan thanks to EcoPack, kita juga bisa masukin barang lebih banyak.
Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.